Nah, baik, Ibu absen dulu ya. Di awal perkuliahan pagi ini, alhamdulillah kita sehat semua ya. Sebentar. Sekarang pertemuan ke-13 ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 Mei. Basil ada ya? Hadir, Prof. Redinata? Hadir, Prof. Rai? Ya. Muhammad? Muhammad Satria Pamungkas? Hadir, Prof. Ferdian Nugraha Astianto? Fer? Kalista? Hadir, Prof. Vina Alicia? Hadir, Prof. Haji Jasmine? Hadir, Prof. Sebentar ya. Jasmine ada. Emilia Saputri? Hadir, Prof. Ibnu Muzamil? Hadir, Prof. Adinda? Hadir, Prof. Adista? Adista? Naura? Hadir, Prof. Margaret? Hadir, Prof. Farhan Mubarak? Hadir, Prof. Anastasia? Hadir, Stefani? Hadir, Prof. David Prasetyo? David? Aisyah? Hadir, Aisyah? Prof. Ya. Delia? Hadir, Prof. Robi Alfain? Salah ya. Nggak ada. Robi. Ikhlas? Hadir, Prof. Husna Hasakina? Hadir, Prof. Nia Kamalasari? Hadir, Prof. Mutia Nur Aziza? Hadir, Prof. Pavita? Hadir, Prof. Raka Anggara? Hadir, Prof. Hansa? Hadir, Prof. Aisyah? Prof. Dinda Kamila? Hadir, Prof. Septiana? Hadir, Prof. Fawas? Hadir, Prof. Afra? Hadir, Prof. Yohan? Hadir, Prof. Aulia? Hadir, Prof. Muhammad Fatul Ihsan? Hadir, Prof. Muhammad Amar Fauzan? Ada. Nanda Yudita Sahra? Hadir, Prof. Miftah Usya ada? Hadir, Prof. Agung Nugroho? Hadir, Prof. Muhammad Akbar? Ada nggak Muhammad Akbar? Muhammad Dimas? Hadir, Prof. Muhammad Akbar nggak ada ya? Ratu Mutiara? Hadir, Ibu. Ratu Mutiara? Banyak nggak mas? Dinda? Hmm. Hadir, Ibu.
Aldini, Hadir, Prof. Loviska, Hadir, Prof. tuh bentar Ibu nih, belum ada yang datang di kampus. OB-nya minta air, nggak ada air. Ya, Ibu buka ya. Perkuliahan hari ini kita Prof. mulai. Saya Ferdian baru datang tadi. Zoom di HP nggak bisa dibuka ininya, mic-nya. Link. Kemudian nomor berapa Ferdian? Ada di awal-awal, Prof. Kelima atau keenam dari awal. Oh iya. Siapa lagi? Oke ya. Saya mulai perkuliahan hari ini, teman-teman. Perkuliahan ini pertemuan ke-13. Sebentar lagi sudah selesai. Biasanya di akhir-akhir itu saya sih inginnya ada luring 1 kali ya, supaya saya bisa lihat langsung mana mahasiswa-mahasiswa saya yang cantik dan yang ganteng-ganteng ini. Bisakah Basil minggu depan mencarikan tempat biasanya sih kami di lantai di Kartini ya. Kartini itu kan tempat MKU, MKDK. Nah, biasanya kalau pagi itu, kalau dulu ya, biasanya kami itu dulu cepet-cepetan. Yang cepet datang, dapat tempat. Gitu ya. Nah, coba dicek dulu ya, Basil ya. Minggu depan, kalau bisa 1 kali saja kita pertemuan luring. Untuk memastikan karya tulis ilmiah itu eh, sampai mana kesulitannya gitu. Karena kalau ngelihat di Zoom saya nggak tahu yang ngerti sama yang enggak, teh sama aja ya. Ada yang kelihatan, ada yang enggak ya. Kalaupun yang kelihatan juga saya nggak tahu apakah sedang serius dengan pembelajaran dengan saya. Kan menurut Pak Nadim, masuk kelas bukan bukan berarti belajar ya. Ada juga yang masuk kelas hanya raganya saja tapi pikirannya tidak belajar. Nah, jadi diusahakan Basil minggu depan kita pertemuan luring 1 kali saja menjelang akhir perkuliahan. Itu kalau ada tempat dan memungkinkan ya. Biasanya kami di Kartini lantai 9 kalau nggak salah. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf karena Basil baru mengirim G Drive-nya tadi pagi, jadi belum saya cek tugas-tugas kalian yang sudah masuk di kemarin ya, di minggu kemarin. Namun saya bisa ngecek tugas kalian yang SOTA ya, state of the art. Nah, ada 7 orang yang sudah mengirimkan state of the art. Muhammad itu ya, bagus ya Muhammad isinya. Cara menganalisisnya. Kemudian eh, sebentar saya ingat-ingat dulu. Kemudian ada juga yang menganalisisnya tidak menggunakan tabel sehingga saya agak bingung kekonsistensian atau kelinearitasan cara berpikir, karena kan kalau lihat gini, kalau ke bawah itu kan hierarki ya, jadi saya agak susah lihatnya. Tapi kalau yang ke samping itu dengan tabel memudahkan saya untuk mengoreksi. Nah, ada salah satu dari 7 mahasiswa yang sudah mengumpulkan dengan cara ke bawah. Jadi buat tabel ya. Itu mengapa harus dibuat tabel? Karena memang petanya harus seperti itu. Itu jangan dibuat ke bawah, kesulitan saya. Kemudian dibuat landscape saja kalau tidak cukup gitu. Jadi jangan potret karena ke bawah nanti jadi banyak juga saya
agak kepenggal membacanya. Itu review tugas. Nah, silakan yang SOTA yang belum mengerjakan dikumpulkan. Padahal SOTA ini dikumpulkan harusnya minggu kemarin ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita presentasi dulu. Nanti saya cek karena Basil baru mengirimkan di drive-nya pagi ini, jadi saya belum sempat membaca tugas yang sudah dikumpulkan, khususnya karya tulis ilmiah atau tugas-tugas lainnya ya. Belum saya cek. Itu saja sambil kalian presentasi, saya sambil juga mengecek tugas ya dengan dua layar saya buka. Silakan dibuka oleh kelompok apa? Presentasi tentang 10, Prof. konsistensi rantai penalaran ya, yang kelompok 10. Agung Nugroho, Delia, Robi, Jasmine. Silakan. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Profesor Dini Devi Triana selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah. Kami di sini dari kelompok 10 yang ingin mempresentasikan konsistensi rantai penalaran atau chain of reasoning, yang dimana anggota kelompok 10 ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Nugroho. Yang kedua ada Delia Melani Hanifah. Yang ketiga ada Jasmine Gusmarlia Fitri. Dan yang terakhir ada Robi Alfain. Boleh di next. Di sini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada manfaat, keempat ada contoh, yang kelima ada struktur, dan yang keenam ada kesimpulan. Baik, masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang definisi. Konsistensi rantai penalaran mengacu pada keterkaitan logis dan koherensi antara premis atau asumsi dan kesimpulan dalam suatu argumen. Rantai penalaran yang konsisten memastikan bahwa argumen tersebut dibangun dengan dasar yang kuat dan logis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dengan akal sehat. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, premis yang jelas dan terdefinisi. Premis yang mendasari argumen harus dipahami dengan jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, ada hubungan logis antara premis. Premis-premis dalam argumen harus terhubung secara logis dan tidak bertentangan satu sama lain. Dan yang ketiga, ada penggunaan penalaran yang valid. Argumen harus menggunakan penalaran yang valid, seperti modus ponens atau modus tollens, untuk menghubungkan premis dengan kesimpulan. Yang keempat, tidak ada lompatan logis. Argumen tidak boleh melewatkan langkah-langkah penting dalam penalaran, sehingga kesimpulan dapat dicapai secara bertahap dan logis. Dan yang terakhir ada kesatuan topik. Argumen harus fokus pada satu topik utama dan tidak teralihkan oleh informasi yang tidak relevan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih moderator. Lalu kita lanjut, yaitu manfaat chain of reasoning. Yaitu yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas argumen. Rantai penalaran yang konsisten membuat argumen lebih kredibel dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua, memudahkan pemahaman. Argumen yang koheren dan logis lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan.
Argumen yang konsisten dapat membantu individu dalam membuat keputusan yang rasional dan tepat. Lalu yang keempat, yaitu mendorong debat yang konstruktif. Konsistensi rantai penalaran memungkinkan debat yang lebih konstruktif dan produktif dengan fokus pada substansi argumen. Boleh di next. Nah, ini ada contohnya. Contoh konsistensi rantai penalaran. Di sini ada premis 1, yaitu semua manusia adalah makhluk hidup. Lalu premis yang kedua, Budi adalah manusia. Kesimpulannya, Budi adalah makhluk hidup. Dalam contoh ini, terdapat hubungan logis antara premis 1 dan premis 2, di mana premis 2 merupakan contoh spesifik dari premis 1. Kesimpulannya adalah Budi adalah makhluk hidup. Dapat dicapai dengan penalaran yang valid atau modus ponens. Oke, masuk ke contoh selanjutnya, yaitu contoh ketidakkonsistenan pada rantai penalaran. Premis yang pertama, semua burung dapat terbang. Premis yang kedua, burung hantu adalah burung. Kesimpulannya, burung hantu adalah hewan yang nokturnal. Dalam contoh ini, terdapat lompatan logis antara premis 2 dan kesimpulan. Di sini bisa kita lihat premis 2-nya bilang burung hantu adalah burung. Sementara kesimpulannya mengatakan burung hantu adalah hewan nokturnal. Meskipun burung hantu adalah burung, namun kesimpulan burung hantu adalah hewan yang nokturnal tidak secara langsung terkait dengan premis 1 tentang kemampuan terbang. Oke, selanjutnya ada struktur berpikir rantai penalaran dalam menetapkan sebuah ide untuk penelitian. Yang pertama adalah bermanfaat. Bermanfaat ini di sini ide yang bermanfaat memberikan nilai tambah atau solusi bagi masalah yang ada. Ketika ada sebuah ide atau sebuah ide dianggap bermanfaat nih, maka orang akan lebih cenderung untuk mempertimbangkan dan menerapkannya atau memakai dari ide yang bermanfaat ini. Yang kedua adalah mempunyai kemampuan. Mempunyai atau memiliki kemampuan. Ide yang memiliki kemampuan merujuk pada kemungkinan untuk diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari dengan sumber daya yang tersedia. Nah, hal ini meliputi aspek seperti keuangan, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkan ide tersebut. Selanjutnya, ada data yang bisa diperoleh. Ide yang didukung oleh data atau informasi yang dapat diakses membantu dalam membuktikan apakah ide ini valid dan efektif untuk dilaksanakan. Data memberikan dasar yang kuat untuk mendukung argumen dan mengatasi keraguan yang ada. Selanjutnya, ada unsur menarik. Di sini ide haruslah menarik dan cenderung menarik perhatian orang lain. Karena kalau idenya nggak menarik perhatian orang lain, jadi idenya dianggap belum menarik gitu. Dan ide harus memotivasi untuk semua orang terlibat dan meningkatkan kemungkinan diterimanya ide tersebut di halayak banyak. Ketertarikan dapat berasal dari keunikan, relevansi, atau keterkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Selanjutnya ada inovatif atau inovasi. Inovasi adalah kata kunci untuk kemajuan. Jadi ide yang inovatif membawa sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya atau memberikan pendekatan yang kreatif dalam menyelesaikan masalah. Inovasi seringkali menarik minat dan dapat menginspirasi orang lain untuk berpikir di luar konteks yang di luar ide atau konteks yang diambil. Selanjutnya ada spesifik. Ide yang spesifik jauh lebih mudah untuk dipahami dan dijalankan daripada ide yang abstrak atau umum. Spesifikasi yang jelas membantu dalam merencanakan langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi ide harusnya sangat spesifik agar mudah untuk dibahas. Chain of reasoning menghubungkan semua kriteria atau struktur-struktur yang di atas untuk bersama
untuk bersama-sama dikembangkan ide yang menarik, yang mungkin diterima, yang pada hakikatnya akan meningkatkan kemungkinan bahwa ide tersebut dianggap bermanfaat. Kemudian, data yang didapat akan bisa diakses dan menguatkan argumen untuk ide tersebut. Sementara, inovasi memberikan nilai tambah dan potensi untuk keunggulan dari ide tersebut. Kemampuan untuk menerapkan ide tersebut memastikan bahwa ide tidak hanya konsep yang bagus tapi juga dapat dijalankan. Sementara spesifikasi yang jelas membantu dalam pelaksanaan yang efisien dan efektif. Dengan demikian, melalui chain of reasoning, kita dapat melihat bagaimana semua struktur yang di atas ini memiliki keterkaitan yang saling menguatkan satu sama lain untuk membentuk dasar yang kokoh bagi ide yang baik. Oke, masih dengan struktur berpikir rantai penalaran dalam menetapkan sebuah ide untuk penelitian. Sekarang kita bisa lihat nih tahapan-tahapan penggunaan chain of reasoning kalau kita mau mencari ide untuk melakukan penelitian. Yang pertama, ada tahapan pertama ada research topic. Dalam research topic tuh kita mencari subjek atau area spesifik yang ingin diteliti. Topik penelitian harusnya relevan, menarik, dan memiliki signifikansi dalam bidang studi tertentu. Lalu yang kedua, kita harus cari research problemnya atau masalah dari penelitian. Masalah penelitian adalah permasalahan konkret atau kekosongan pengetahuan dalam topik penelitian yang memerlukan penjelasan atau pemecahan. Ini memberikan dasar rasional untuk melakukan penelitian. Lalu yang ketiga ada research question atau pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan kunci yang ingin dijawab melalui penelitian yang kita lakukan. Pertanyaan ini membantu mengarahkan fokus penelitian dan membantu dalam mengidentifikasi variabel yang akan diteliti. Lalu ada research statements atau pernyataan penelitian. Pernyataan penelitian ini menggambarkan tujuan atau tujuan penelitian yang kita lakukan secara umum, memberikan gambaran tentang apa yang akan dicapai melalui penelitian yang kita lakukan. Lalu ada research objectives atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah tujuan khusus atau hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian haruslah terukur, spesifik, dan dapat dicapai. Dengan struktur chain of reasoning ini, setiap komponen penelitian saling terkait dan memberikan dasar yang kokoh untuk merumuskan dan melaksanakan penelitian dengan baik. Bisa kita lihat juga contohnya satu sudah diterapkan, itu ada introduction. Introduction-nya ini why, lalu ada literature review, lalu method yang menjelaskan how atau penelitiannya ini bagaimana, lalu research results atau what atau apa hasil dari penelitiannya ini, lalu discussion dan conclusion yang menyimpulkan atau so what hasil dari penelitian kita. Boleh di next. Terakhir ada kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari chain of reasoning sendiri, yaitu konsistensi rantai penalaran merupakan aspek penting dalam membangun argumen yang kuat dan logis. Dengan memastikan premis yang jelas, hubungan logis yang koheren, dan penalaran yang valid, argumen dapat mencapai kesimpulan yang dapat diterima dengan akal sehat dan membantu dalam pengambilan keputusan yang rasional. Boleh di next. Kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Silakan jika ada pertanyaan, teman-teman. Ini menarik ya. Nah, bagian ini terutama pada coba slide peta tadi yang sebelum ini. Nah, ini ya. Nah, ini menentukan ya apa namanya terhubungan penalaran kita, gitu ya, rantai kita. Jadi ketika kita apa namanya berpikir atau bernalar, maka kita tidak boleh putus berbicara konteks yang dibicarakan dalam suatu penelitian tersebut, gitu ya. Bisa dilihat dari manfaatnya ketika Anda kan kemarin sudah baca-baca artikel tuh.
udah baca-baca artikel, terus apa namanya mengaitkan apa yang dibaca dengan empiris misalnya. Kan selalu begitu ya, ketika kita membaca berita, misalnya nih, mohon maaf ya, yang kabar yang sekarang lagi ramai itu adalah kecelakaan lalu lintas di Ciater ya. Nah, sepanjang perjalanan saya dari rumah sampai ke kampus, itu ada diskusi tentang kecelakaan tersebut, gitu ya. Dari berbagai sudut pandang, perspektif yang berbeda. Dari sisi ada dari sisi Dishub, ada dari sisi pihak kepolisian, ada dari sisi masyarakat gitu ya. Nah, itu kan perspektifnya beda-beda. Tapi kita tidak boleh putus. Misalnya kita dari sisi masyarakat pengguna user yang menggunakan PO ya, perjalanan otobus tersebut gitu. Maka tentu saya akan berbicara dalam konteks saya sebagai masyarakat, bukan dalam konteks sebagai saya bekerja di perhubungan ataupun di kepolisian ataupun di sekolah misalnya ya, pengguna di sekolah. Nah, teman-teman harus begitu berpikirnya. Jadi ketika kita membuat premis, maka kita lihat dulu dari sisi mana kita menyimpulkan gitu ya. Kalau dari sisi masyarakat, ya kita melihatnya dalam konteks masyarakat. Jadi tidak melihat pada kesalahan kirnya, kesalahan izinnya, kesalahan kompetensi sopirnya, dan seterusnya ya. Tidak mempermasalahkan itu. Nah, kemudian apa manfaatnya dari situ? Manfaatnya mengedukasi masyarakat agar ketika ini mahasiswa sering banget nih ya keluar pinjem bis ya, pinjem bis, pinjem tronton, dan seterusnya. Nah, manfaatnya langsung Anda simpulkan. Jadi jika saya nyewa bis, yang saya perhatikan waktu itu, bisnya itu berletter AD. Letter AD itu mana? Kota mana tuh AD? Ada yang tahu nggak kota mana? Solo, Ustazah. Solo ya. Solo apa Jogja? Solo ya. AB kalau Jogja. Bali juga ya, AD ya kalau nggak salah. Nggak hafal saya. Nah, berarti saya dalam benak saya sebagai orang awam ya, kan lihatnya cuman kulitnya aja. Berarti saya kalau pinjam mobil, kalau itu pada wilayahnya Subang, Ciater, Jawa Barat, dia harus plat mobil mana gitu yang saya pikirkan. Ya, tidak lihat yang lain ya, karena itu lihatnya pada bisnya kalau saya. Nah, jadi macam-macam tuh cara pandang Pak Vita, cara pandang Delia melihat kejadian itu dalam konteks masyarakat. Tetapi bisa mengambil manfaat dari situ. Jadi manfaatnya, kalau saya ini begini-begini, akan cari mobil yang letter itunya sesuai ya, dengan dengan kotanya. Kemudian kan nggak tahu ya kita ada izin operasional atau enggaknya, kan nggak pernah sampai ke sana. Nah, misalnya seperti itu. Dan manfaatnya kedua, kalau berangkat pakai travel aja lah, lebih aman misalnya seperti itu. Nah, itu dalam benak saya. Kemudian data bisa diperoleh dari mana? Dari artikel-artikel yang ada. Nah, setelah ada apa ya, informasi itu, terus dicari data yang diperoleh. Data Anda, mengapa bisa terjadi seperti itu ya? Kecelakaan seperti itu, nah dicarilah datanya. Sampai perlu cari jurnalnya. Mengapa karena kita bukan di perhubungan ya, mungkin kalau mahasiswa di perhubungan bisa mencari tuh data-data ya, apa yang harus diperhatikan gitu. Kemudian kita memberikan inovasi. Oh, kalau begitu inovasi saya menggunakan CCTV misalnya di setiap kendaraan. Jadi semua itu terekam. Misalnya ya, itu kan inovasi ya. Kan sekarang inovasi ya, di setiap mobil itu punya
CCTV. Jadi mobil saya itu dipinjam sama siapa, kemana perginya, seharian itu arahnya kemana saja. Nah itu pemikiran inovasi ya, yang bisa apa namanya memberi manfaat. Gitu. Kemudian, tetapi apakah memiliki kemampuan untuk menganalisis, untuk membuat inovasi, dan untuk mendapatkan manfaat itu kita harus lihat juga. Karena kita kan kemampuannya, kompetensinya di bidang pendidikan, maka kita mengedukasi. Saya berpikir sampai gini, ini bagus nih buat pengabdian masyarakat. Bagaimana masyarakat untuk meminjam bis untuk traveling gitu ya. Nah, bagaimana apa yang harus diperhatikan gitu. Saya sampai berpikirnya udah kemana-mana. Karena itu sesuatu hal yang menarik dan harus spesifik dari sisi mana kita akan membahas. Kalau kalian dari sisi apa namanya mahasiswa, kemarin saya waktu eh, kan mahasiswa saya KKL ya, saya ke KL ke Subang dengan bis travel gitu. Pemikiran saya lebih spesifik bagaimana jika ada kontrak supaya ada ikatan kerja, ada ikatan mahasiswa bisa magang di travel tersebut, jadi mahasiswa tahu perkembangan travel tersebut, jadi enggak apa namanya tidak ketika kita butuhkan kita mencari gitu ya. Nah itu juga bagus apa namanya idenya ya menetapkan ide. Nah itu contoh ya mahasiswa ketika kita akan menetapkan sebuah ide untuk penelitian. Saya tadi membaca sekilas ada beberapa yang menarik ya apa namanya yang ditulis dari mahasiswa ini. Misalnya contoh punyanya eh, saya tadi punyanya siapa ini ya? Nah, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran mufrodat bahasa Arab pada siswa menengah pertama. Pastinya mahasiswa yang bersangkutan yang menulis ini punya latar belakang mengapa harus menulis ini. Nah, mengapa harus menulis ini? Itu disimpan di latar belakang masalah. Ya, kenapa sih? Karena sangat kompleks. Kompleksnya di mana? Sehingga ini belum sekalian saya membahas ya. Sekalian saya membahas hasil tulisan yang masih sederhana sebenarnya, masih pembukaan. Nah, ini kan contohnya nih. Pemanfaatan media digital dalam, ada nggak mahasiswanya mudah-mudahan masuk ya pembelajaran mufrodat bahasa Arab. Ini saya bahas bentar. Di latar belakang, di abstrak, ini kan ada kata yang sangat kompleks. Kompleksnya itu apa? Salah satunya adalah kurang media pembelajaran mufradat atau kosakata. Jadi mufradat itu kosakata ya. Jadi kompleksnya itu apa? Pada media atau pada perbendaharaan guru atau perbendaharaan siswa atau pada pengalaman siswa atau pada keaktifan siswa dalam berbicara. Nah, itu jadi harus dituliskan di sini. Ya, siapa ini namanya nih? Afra ada Afra? Afranya ada nggak? Prof. Iya, gitu Ada. ya Afra ya. Dituliskan di sini lebih detail. Jadi abstrak itu berisi penjelasan apa namanya? Penjelasan singkat terhadap isi gitu. Jadi eh, secara singkat itu sebenarnya ini ditutup dulu deh. Eh, siapa nih? Delia. PPT-nya ditutup dulu. Saya mau kasih contoh teman-teman yang sudah kumpulkan. Pikiran saya tadi udah share screen ya. Nah ini contoh mana tadi deh? Afra. Nah ini contoh ya pemanfaatan media digital dalam pembelajaran mufrodat bahasa Arab pada siswa menengah pertama. Di mana nih? Karena kalau di lingkungan masyarakat urban mungkin ini agak susah ya. Nah, tetapi kalau di lingkungan santri gitu mungkin ini berbeda hal. Maka di sini harus jelas. Tadi sudah dijelaskan oleh apa namanya mahasiswa presentasi 5W1H ya apa mengapa gitu ya mengapa memilih mufrodat
gitu ya, karena sangat kompleks. Apanya yang kompleks? Nah, kurangnya media, berarti salah satunya media. Tapi disebutin dulu ya, Frat, apa media, ada medianya, atau kekurang, apa ya, kalau bahasa itu, perbendaharaannya, kosakatanya ya, atau apa, tidak pernah mempraktikkan, begitu ya. Jadi dituliskan dulu kekompleksannya itu, baru nanti kamu ambil di media pembelajaran mufradatnya. Oke. Kemudian bagaimana menerapkan itu secara sekilas dengan media gambar, kan kamu menjelaskan dengan media gambar. Media gambar yang seperti apa yang mempermudah dan dapat mengenalkan kosakata. Itu ya, eh, ini akan saya bahas uji petik aja ya. Nah, kemudian abstrak itu biasanya maksimal 6 kata yang sering diucapkan atau yang sering muncul, yang sering dijelaskan. Jadi kalau ini berarti mufradatnya masuk. Gampangnya gini ya mahasiswa ya. Gampangnya ngelihat di sini aja di judul. Berarti kata kuncinya ada media digital. Oke. Ada bahasa Arab. Ada mufradat karena mufradat itu ya apa kosakata ya. Ada siswa SMP. Nah, itu jadi gampangnya sih ngelihatnya dari judul untuk apa namanya menuliskan kata kunci. Itu Afra ya, itu contohnya. Nah, sama untuk yang lainnya juga ya. Jadi nanti tolong diperhatikan eh, apa namanya itu contoh dari saya tadi. Nah, kemudian kembali lagi ke PPT tadi, slide selanjutnya. Nah, Afra ini kemungkinan dari apa namanya, dari hasil pemikiran apa yang dialami, kemudian dicari referensinya ya, dicari datanya. Bagaimana mufradat ini, kenapa tidak bisa dikuasai sama anak-anak? Dengan media yang bagaimana? Satu hari anak-anak harus menghafalkan berapa kosakata. Nah, itu bagaimana strateginya? Guru apakah setiap masuk baris, kemudian mahasiswa apa siswa SMP menyebutkan kosakata yang sudah dipelajari. Gitu ya contohnya. Delia, sekarang apa tayangkan yang kedua? Apa PPT selanjutnya coba. Tadi ya itu mengaitkan ide penalaran ya, ide dengan rantai berpikirnya, ide suatu penelitian. Nah, sekarang berikutnya strukturnya. Nah, ini yang penting juga ya. Setelah itu kita ambil aja contoh dari Afra tadi ya, riset riset topik. Jadi topiknya itu pada pembelajaran mufradat sebenarnya. Problemnya kesulitan tadi katanya banyak kesulitan. Kesulitannya apa? Nah, menghafal barangkali ya. Saya nggak tahu juga kesulitan kalau saya itu biasanya kalau kosakata itu menghafal. Atau ada kata yang ada yang lebih urgent daripada menghafal kalau di bahasa Arab. Kalau di tari misalnya, kalau tari Sunda ya, misalnya nih riset saya ini tentang pembelajaran tari Sunda yang mudah gitu ya, yang mudah apa namanya dan sesuai gitu untuk ditarikan hasil belajar tari Sunda lah dengan media. Kalau saya tuh media yang apa teman saya tulis tuh gamut. Gamut tuh gamelan mulut. Nah, jadi gamelan mulut di Sunda itu sangat efektif untuk belajar tarian karena yang digunakan dasar untuk menari itu bukan hitungan atau bukan ketukan, tetapi musik apa irama ya, lagu, irama lagu dengan gamelan mulut, nah gitu ya, pak dundang dundang, nah yang begitu-begitu tuh. Nah itu eh, apa solusi inovasinya kalau dosen saya bilang itu namanya gamut katanya gamelan mulut ya.
Nah, tetapi itu adalah ada suatu pertanyaan ya, permasalahan. Nah, di dalam riset itu kenapa sih apa namanya tari Sunda itu tidak menggunakan hitungan gitu, tapi menggunakan tepak kendang ya. Nah, itunya tuh apa namanya patokannya tuh di tepak kendang. Maka ketika gamut itu tepak kendangnya yang kita apa eh, demonstrasikan ya, Pak Tundang, ting dung, Bambang Pak begitu ya. Jadi gamelan yang dipakai. Nah, itu permasalahannya karena biasanya kita itu diatonis ya, musiknya diatonis, jadi harus dengan hitungan. Nah, inilah spesifiknya atau inovasinya kalau tari Sunda itu bukan berbasis pada hitungan. Misalnya, ini analogi ya, nanti kalian bisa cari dengan apa namanya konteks di prodinya masing-masing. Kemudian research question-nya bagaimana gamelan mulut diajarkan kepada mahasiswa agar memiliki keterampilan tari, agar memiliki kemampuan menari yang baik gitu ya untuk tari Sunda. Nah, itu research question-nya bagaimana dan mengapa harus pakai gamelan mulut gitu. Nah, itu dua hal aja itu apa pertanyaannya yang harus kemudian dibahas gitu ya. Dibahasnya apakah harus melakukan penelitian, Bu? Tidak semua menggunakan penelitian. Apa namanya observasi lapangan dan seterusnya, tetapi juga hanya bisa juga dengan referensi. Jadi lihat kan gamut nggak ada ya di referensi. Apakah gamelan mulut itu di referensi nggak ada, tetapi saya bisa menganalogikan misalnya gamelan, kemudian intonasi yang dikeluarkan dari mulut dan seterusnya. Jadi menghubungkan dengan riset yang apa namanya riset yang relevan. Jadi nggak harus yang to the point gamut. Terus kamu cari di Google Scholar gamut gamelan mulut nggak ada ya. Tetapi menghubungkan, nah itulah rantai penalaran. Menghubungkan misalnya gamut itu misalnya dengan gamelan internal. Karena gamelan eksternal itu gamelan yang di luar, instrumen yang di luar. Tapi gamelan internal adalah alat musik internal adalah alat musik yang keluar dari tubuh kita gitu ya, bisa mulut dan seterusnya. Nah, itu yang dipinjam dari riset terdahulu. Nah, kemudian ada riset statementnya seperti itu. Gamelan mulut adalah misalnya instrumen yang dikendalikan oleh diri sendiri secara internal untuk menguasai irama birama dalam pola iringan tari Sunda misalnya ya. Nah, itu research statement. Tapi research statement itu harus dari referensi-referensi sebelumnya. Sama lah seperti SOTA ya, research statement. Kemudian research objektif. Baru secara umumnya bagaimana hasil-hasil riset yang mendukung terhadap statement kita setelah Anda kumpulkan semua referensi-referensi tentang tari tadi ya, gamelan mulut misalnya. Kalau tadi Afra tentang pembelajaran mufrodah itu. Nah, itu riset-risetnya mungkin ada dengan media, ada dengan kartu, ada dengan permainan ya. Nah, itu bisa dicari riset-riset terdahulunya. Nah, yang penting adalah why, how, what, so what-nya itu harus dituliskan. Kemarin Prodi Arab menyelenggarakan mutalaah ya, mutalaah jurnal. Itu bagus tuh. Saya mengikuti bagian akhirnya saja ya ketika Pak Ustadz Ikhwan dan Pak Andri Ilham menjelaskan bagaimana kita membuatkan introduction ya dari literatur review. Biasanya introduction itu dari pendahuluan yang didasari dari review-review. Kayak SOTA gitu ya cara menuliskannya dari tabel yang kamu sudah buat. Kemudian metodologinya, karena ini hanya karya tulis ilmiah yang tidak ke lapangan, yang tidak mengambil data, maka Anda bisa menggunakan literatur review. Ya, pakai literatur review aja. Nggak usah ke lapangan. Terus bagaimana hasilnya? Jadi kalau literatur review ya bolehlah ngambil beberapa dari rantai penelitian terdahulu
Misalnya 10 hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan ide kita. Nah, itu yang dituliskan. Nah, kemudian diskusinya adalah perdebatan dari masing-masing pendapat yang kita ambil di apa namanya yang kita ambil dari hasil penelitian sebelumnya. Jadi discussion itu perdebatan-perdebatan. Jadi kalau Anda mendapatkan misalnya media pembelajaran itu dapat meningkatkan kemampuan kosakata, nah kemudian kamu cari juga apa namanya referensi yang tidak hanya dengan media, misalnya dengan apa namanya metode metode student center ya yang di mana si siswa itu yang menyebutkan 10 kosakata dalam satu hari menghafal gitu. Nah, kemudian mana yang lebih baik di dalam literatur-literatur itu menjelaskan banyak mana yang lebih banyak. Apakah menghafal kosakata atau dengan media kartu? Nah, itu yang paling efektif ya, apalagi untuk siswa SMP. Kalau dalam pikiran saya, kalau untuk siswa SMP, kita tidak lagi bermain kartu ya, media kartu, apa bahasa, tetapi mungkin lebih menghafalkan 10 kosakata dalam satu hari, kemudian besoknya 20, besoknya kelipatan 10, akhirnya jadi banyak begitu ya. Nah, mungkin itu yang untuk siswa SMA atau saling diskusi tetapi menggunakan kosakata yang terbatas yang diberikan oleh gurunya. Gitu ya, ada beberapa kosakata, nah itu yang sering digunakan. Nah, mungkin itu, tapi masih digabungkan diskusinya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, banyak lah ya. Jadi si peneliti juga harus mempunyai ide inovasi. Ya, jadi tidak hanya melihat dari contoh yang dilihat saja, tetapi juga harus inovasi. Inovasi itu yang out of the box ya. Kalau kita kreatif ya, yang punya kreativitas atau ternyata saya juga baru tahu ya di WA itu juga bisa menerjemahkan langsung ke dalam bahasa Arab. Jadi saya nulis bahasa Indonesianya yang keluar bahasa Arabnya itu luar biasa, itu inovasi ya. Sehingga kalau saya mau apa namanya berkomunikasi dengan orang Arab langsung aja tuh apa di translate di WA itu sendiri. Nah, itu kan inovasi ya. Nah, coba bagaimana cara menginovasi eh, dari riset kemudian didiskusikan. Diskusi itu kalau kalau saya ya ini contoh kalau di WA itu ada eh, terjemahan dari Indonesia ke Inggris dan bahasa-bahasa lainnya, orang jadi males belajar bahasa ya. WA biasanya kan kalau dulu saya mentranslate dulu pakai Google, kemudian saya pindahkan ke WA. Kalau sekarang kan nggak usah, itu kan jadi males ya, jadi nggak belajar lagi. Nah, itu contohnya kekurangannya. Jadi discussion itu biasanya lebih kepada diskusi kekuatan dan kelemahan, tetapi menggunakan referensi. Nah, itu ya, teman-teman, ini dua slide ini yang sangat penting ya, saya pikir. Jadi yang saya bahas itu apa namanya penekanannya di sini. Coba ditutup lagi, saya akan menjelaskan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ditutup dulu, Deli ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Untuk yang lain, apa ya? Harus pada konteksnya ya. Misalnya Anda di bahasa Arab, yang ngambil topiknya yang bahasa Arab ya, gitu. Karena harus sesuai dengan bidang ilmu. Nanti itu dapat sebagai roadmap. Ini ada lagi judul pengaruh film berbahasa Arab terhadap proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah. Nah, ini saya share screen. Ini juga bagus ya. Nah, ada juga game ya. Game itu sekarang dapat eh, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris ternyata ya. Ya, anak saya tuh suka main game, jadi bahasa Inggrisnya lumayan lah gitu ya. Dia les-les bahasa Inggris itu karena sering digunakan di dalam percakapan ketika dia main game. Nah, itu juga apakah ada eh, game dengan berbahasa Arab? Ada kali ya bahasa Arab mah. Ini film berbahasa Arab, Aisyah.
Nah, dijelaskan dulu ya. Film berbahasa Arab itu jangan langsung ini nih. Aisyah ada nggak Aisyah? Ada, Prof. Nah, Aisyah jangan langsung ke penggunaan film berbahasa Arab dalam pembelajaran bahasa di sekolah memiliki pengaruh positif. Itu kan kesimpulan. Setelah kita lakukan apa namanya eh, kajian literatur ya. Nah, kebalik nih. Di sini kan eh, film berbahasa Arab. Sebenarnya permasalahan mengapa menggunakan film berbahasa Arab apa? Kan ini kosakata, nah berarti sama ya sama kayak tadi. Cuman bedanya tadi pakai media kartu ya. Ini pakai film. Nah, sebenarnya kan permasalahannya yang diungkapkan tujuannya ya. Tujuannya itu untuk apa? Memberikan film bahasa Arab untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab. Jadi di sini dituliskan dulu kemampuan berbahasa Arab, itu ya, pakein pengantar-pengantar dulu. Kemampuan berbahasa Arab di sekolah menengah memiliki tingkat keterampilan yang di bawah rata-rata misalnya. Hal ini nanti itu ya pakai hal ini ditunjukkan dengan data. Nah, itu biasanya di latar belakang masalah. Tetapi di sini bisa ditunjukkan di sekolah mana ini yang dimaksud ya. Kan sekolah banyak. SMP, SMA, SD, gitu ya. Nah, dituliskan. Di SMP misalnya ya, film berbahasa Arab kurang diperkenalkan kepada siswa. Nah, itu permasalahan-permasalahan dulu yang diekspos ya. Baru nanti ada kesimpulan. Kan premis-premisnya dulu. Gitu ya Aisyah ya. Jadi kenapa harus menggunakan film? Tapi ini idenya bagus ya. Terus film yang mana? Film yang seperti apa? Gitu. Ya silakan Aisyah. Jadi gini, Prof. Eh, Niatnya Aisyah pengennya menyesuaikan ininya, Prof. Apa tingkat Apa? apakah dia kalau anak-anak sekolah dasar biasanya mereka tertariknya sama film kartun gitu. Kalau anak-anak menengah pertama sampai menengah atas biasanya mereka lebih suka film-film yang komedi gitu. Jadi niatnya Aisyah Oh, menyesuaikan gitu, Prof. oh, berarti bukan pengaruh film ya. Apa kan di tingkat sekolah, di tingkat satuan pendidikan. Tingkat satuan pendidikan itu kan Pak Aisyah ini ingin memetakan eh, film mana yang untuk SD, film mana yang untuk SMP, film mana yang untuk anak SMA gitu ya. Memetakan yang cocok-cocoknya gitu. Jadi itu pemetaan film berbahasa Arab terhadap untuk bukan terhadap. Kalau yang dimaksud seperti itu ya, karena mahasiswa ini apa yang diinginkan dengan apa yang dituliskan biasanya suka beda. Kalau menurut saya tadi hasil penjelasan Aisyah itu sebenarnya Aisyah itu memetakan film berbahasa Arab untuk proses pembelajaran berbahasa di tingkat satuan pendidikan. Kalau di tingkat satuan pendidikan berarti bisa SD, bisa SMP, bisa SMA. Nah, kamu tuh petakan. Contoh ini yang setara ya yang dianalogikan. Saya tuh pemetaan terhadap materi tari di Sanggar gitu ya. Nah, saya petakan tuh. Oh, kalau tari dasar itu harus tari ini. Terus tingkat dasar ya. Kemudian untuk ke tingkat madya harus ini tariannya. Itu saya petakan. Mengapa? Nah, kemengapaannya itu kenapa dasar itu tariannya ini. Nah, kemengapaannya itu lalu dijelaskan. Gitu supaya si sanggar ini, oh ya kenapa tari ini? Misalnya waktunya tidak terlalu panjang, geraknya banyak pengulangan, kemudian geraknya mudah dihitung dengan hitungan diatonis. Nah, itu kan contoh-contoh kenapa apa namanya eh, apa pemetaan itu dilakukan. Nah, Aisyah juga begitu tuh sebenarnya ini sama nih sama penelitian saya yang terdahulu ya. Cuman saya pemetaan terhadap tari-tari yang untuk pembelajaran ya,
untuk proses pembelajaran di sanggar. Ini cocok juga, bagus juga sih idenya. Yang dimaksud Aisyah ke sana kalau tadi Aisyah cerita ya, gitu. Tapi yang dituliskan bukan. Jadi yang mana, Aisyah? Sebenarnya lebih ke pengaruhnya, Prof. Soalnya ngelihat anak-anak di MTS tuh kurang berminat sama bahasa Arab, gitu, Prof. Jadi Oh, kita gimana caranya biar mereka bisa eh, berminat lagi dalam belajar bahasa Arab, Prof. oke. Kalau Ka- Kalau itu yang diceritain beda lagi. Nah, berarti di sini sekolahnya MTS langsung ditulis. Sekolah menengah pertama. Nah, berarti konteksnya di sekolah menengah pertama itu, jadi Aisyah nggak usah ngomongin SD, nggak usah ngomongin SMP, ngomongin SMA gitu ya. Film-film yang untuk anak SD yang kartun, film untuk anak SMA yang serius, misalnya kecintaan dan seterusnya, atau yang lainnya gitu, nggak usah dibahas. Jadi Aisyah hanya membahas pada anak SMP aja. Gimana sih anak SMP karena suka apa tadi? Suka bodor-bodor itu apa? Suka yang lucu-lucu gitu ya. Suka ya lebih suka. Ya berarti karakteristik siswa SMP harus dibahas tuh. Karena siswa SMP itu masa transisi dan seterusnya tuh diceritain tuh di latar belakang masalah. Jadi dia itu yang serius banget tidak suka, tetapi yang terlalu kekanak-kanakan juga udah mulai nggak suka gitu ya. Nah itu diceritakan. Jadi masa transisi siswa SMP, nah ini karena di sekolah doang ya nulisnya, harusnya MTS ya. Di SMP kan ya kalau MTS. Nah, karakteristik siswa di SMP itu bagaimana? Nah, terus sehingga terjadi eh, apa namanya eh, terjadi proses pembelajaran bahasa Arab yang kurang diminati dan seterusnya lah, pokoknya ceritanya pada konteks anak SMP aja pokoknya ya, jangan semua-semua ditulis. Nah kalau itu yang mau diceritakan, jadi teman-teman ketika Anda membuat judul kan, saya ngikutin ya, ngikutin apa maunya dan apa kesesuaiannya dengan judul. Nah, di sininya karena belum jelas abstraknya. Nah, di sini juga belum jelas karena sekolahnya untuk apa. Di sini membantu anak-anak. Kalau namanya anak-anak itu ya anak SD biasanya ya, tidak iya. Betul nggak kalau SD itu tidak iya ya? Kalau SMP kan sanawiyah. Jadi lebih kepada karakteristik siswa SMP-nya bagaimana. Gitu ya Aisyah ya, kalau itu yang mau ditulis. Oke. baik, Prof. Nah, teman-teman, eh ada lagi deh, satu lagi nih. Juga bagus soalnya. Sebentar. Ini banyaknya tapi bahasa Arab ya, yang bahasa Indonesia. David, Kalista, masukin tugasnya jangan di... David mah nggak masuk ya. Lagi tugas kayaknya nih. Duta. Eh, masukin tugasnya jangan di sini. Ini khusus untuk eh karya tulis ilmiah. Masukin tugasnya di pertemuan kemarin. Yang state of the art ya. Kalista sama David tolong kasih tahu ya, Basil. Ibu. Ibu mohon maaf, saya boleh Iya, bertanya? boleh. Sebenarnya saya kayaknya salah topik deh Bu, karena saya kira hmm, apa namanya dalam penelitian ini kan bisa ngangkat ini ya, maksudnya masalah yang sedang ada gitu. Jadi saya nggak selinear sama apa jurusan saya gitu. Kalau misalkan nanti ganti, berarti sotanya juga harus diganti ya Ibu. Oh, sebentar. Kalista mana sih? Saya lihat dulu di sini. Udah ngumpulin belum Kalista? Sudah Yang di Ibu KTI, iya di G Drive. di Drive. Sebentar ya. Eh, Kalista, Kalis. Ini ada nggak ada nama? Jadi disusun oleh. Kalista judulnya apa ya? Ini karena saya baru dikasih tadi pagi, jadi saya belum buka satu-satu semua. David, Emilia. Nggak ada. Dinda, Adista, Afra, Aisyah, Agung,
David, Dinda, Delia, Emilia, Ibnu, Ikhlas, Husna, Jasmine, Miftah, Mutiah, Muhammad, Lofiska, Nanda, Naura, Nia, Septiana. Oh, Kalista itu yang bikin tabel. Ya. Iya, Ibu. Oh, ini mah. Harimaunya juga ada. Oh, Kalista ini adalah tugas SOTA yang dimasukkan ke LMS. Iya, Ibu. Ya. Nah, yang ini, yang di G Drive ini adalah tugas kayak tadi draft pemikiran-pemikiran lah. Gitu ya. Iya, apa namanya? Kalau yang sotap saya baru kumpulin tadi karena saya kiranya dijadiin satu. Jadi itu saya jadiin satu gitu, Bu. Yang sotanya di awal terus ada draftnya di bawah gitu. Nah, kemudian untuk Oh. penelitian saya yang ini judulnya saya kurang selinear sama jurusan saya gitu. Oh iya, yang dari Jadinya bawah. apakah sotanya juga harus Oh iya. diubah gitu, Bu? Oh iya, iya, iya. Iya, iya, saya paham. Ternyata ada kamu di bawahnya ya. Iya, Ibu. Pikiran, oh iya Belum harusnya saya dibagi pisah nih. itu. Iya. Dipisah ya. Nah, teman-teman, yang untuk SOTA itu hanya latihan. Ya, latihan bagaimana memetakan referensi-referensi terdahulu, kemudian Anda simpulkan dan kebaruannya apa. Nah, apakah harus relevan dengan prodi? Ya, idealnya begitu. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa karena itu kan latihan ya. Latihan bagaimana kita mengembangkan SOTA. Tapi kalau pengen linear kayak gini lah. Misalnya kamu kuliah semester 1 sampai ke semester 7. Jadi kamu tuh udah punya concern, saya pengen apa namanya penelitian itu tentang kosakata bahasa Arab. Maka mulai dari semester 1 tuh senengnya itu terus yang ditulis. Metodologi penelitian, penelitiannya, logika penelitian, setiap tugas yang ditulis adalah tentang kosakata bahasa Arab misalnya. Itu boleh. Itu malah lebih bagus ya. Jadi nanti skripsinya cepat lulus tuh. Karena itu terus yang apa namanya yang ingin diteliti gitu. Fokus. Tapi kemudian tiba-tiba di tengah jalan kamu misalnya, ih kok kosakata nggak menarik ya. Yang lebih menarik adalah sosiolinguistik bahasa Arab itu sosiologinya tuh perannya tuh di masyarakat gimana sih gitu ya. Apalagi sekarang bahasa Arab menjadi bahasa internasional dan seterusnya. Ternyata itu yang lebih menarik. Nah kan berarti ganti tuh skripsinya. Nggak apa-apa ya. Ini hanya melatih apa namanya penalaran ini ya punyanya Kalista. Nah, kemudian ininya judulnya harus diganti. Ya, Kalista dari prodi mana? Bahasa Inggris, Ibu. Oh, bahasa Inggris. Misalnya boleh di sini menggunakan eh, misalnya pendidikan seks ya di keluarga dengan persepsi siswa terhadap pergaulan bebas, tetapi yang menggunakan apa tuh namanya? Kalau pendidikan seks itu menggunakan media ya, media berbahasa Inggris atau dalam konteks eh, adanya masyarakat urban ya, yang banyak apa namanya dipengaruhi oleh budaya asing gitu. Nah, yang dikaitkan dengan keprodiannya lah, Kalista ya. Walaupun konteksnya seperti itu, tapi dikaitkan dengan apa namanya keprodiannya. Contoh misalnya gini, saya ikut nih, ikut meneliti tentang apa namanya itu saya ikutan sekarang di penelitian membuat soal. Nah, membuat soalnya itu bukan soal tentang tari, ternyata ada teman yang memasukkan saya sebagai anggota itu tentang sosiologi gitu. Terus saya tanya, kenapa saya yang dimasukkan kan saya bukan ilmu di sosiologi. Gak apa-apa Bu Dini, karena tari itu juga berperan dalam sosiologi kasus-kasus gitu ya, hubungan antar masyarakat gitu. Nah di situ tari juga punya budaya, punya peranan penting. Maka saya dimasukkan sebagai anggota. Nah jadi yang saya lihat adalah konteks pada peran seni dalam ilmu apa kemasyarakatan. Maka saya dimasukkan ke kelompok itu gitu. Nah,
Kalau Kalista mau membuat yang seperti itu nggak apa-apa, tetapi dikaitkan dengan konteks bahasa Inggris. Gitu ya, Kalista ya. Iya, baik, Bu. Kalau misalkannya saya mau ubah judulnya apa boleh, Bu? Ya, boleh, boleh silakan aja. Selama Baik. belum ini ya, apa namanya belum terakhir dikumpulkan ya boleh aja. Oke, Nah, baik. teman-teman gitu. Jadi semuanya konteksnya harus sesuai dengan prodinya masing-masing. Mengapa? Ini untuk memudahkan Anda nanti menyelesaikan skripsi. Ya, jadi dari sekarang itu dari mulai kuliah logika penalaran itu yang ditulis. Kayak tadi Afra yang ditulis tentang kosakata bahasa Inggris dengan media apa gitu ya. Semua media ditukar-tukar deh. Pokoknya saya tentang kosakata aja Bu, mau pakai media-media semua saya praktekkan. Nah, atau dengan tadi film berbahasa Arab sampai ke produknya saya mau bikin film bahasa Arab untuk siswa MTS gitu ya. Karena saya tertarik di situ. Jadi mulai dari logika penalaran itu bagus tuh film berbahasa Arab kalau bisa buat ini ya gagasan futuristik PKM mahasiswa PKM itu ada salah satunya membuat gagasan futuristik tetapi film bahasa Arabnya itu yang bagaimana gitu ya yang kekinian gitu ya contoh-contoh film-film budaya Timur Tengah gitu ya dengan menggunakan bahasa Arab atau eh, apa yang kekinian tetapi menggunakan bahasa Arab itu juga menarik dibikin itu nanti film pendek tuh bagus ya lomba-lomba film pendek sekarang udah mulai banyak nah itu coba digali lagi ya supaya apa namanya bisa diajukan ke yang nggak cuma dipakai untuk mata kuliah lah ya, tetapi implikasinya itu bisa kemana-mana. Nah, teman-teman terakhir, saya ingin menjelaskan tugas karya tulis ilmiah ya yang harus nanti dituliskan. Anda ini sudah kelihatan ya. Dari sekarang sudah berpikir karya tulis ilmiah apa yang mau ditulis. Pertama, tulis abstrak. Tadi ya sudah dijelaskan bagaimana cara membuat abstrak. Sekarang sih pakai ChatGPT sebenarnya ada ya membuat abstrak itu gampang, tapi kamu jangan pakai itu. Nanti saya pakai apa namanya bisa tahu lah saya mana yang mengambil dari ChatGPT abstraknya gitu ya membuat abstrak. Isinya berisi penjelasan singkat mengenai suatu artikel. Nah, eh, apa namanya? Bagaimana agar kita terhindar dari ChatGPT atau dari plagiarism adalah dengan menuliskan lokusnya. Lokus itu tempatnya. Misalnya MTS berapa, siswa SD mana gitu ya kan karakteristik sekolah itu kan berbeda-beda. Siswa MTS di apa namanya di daerah pesantren ya, di daerah santri dengan siswa MTS di daerah urban kan itu pasti berbeda. Nah, itu akan menjelaskan abstrak yang berbeda. Kata kunci 6 yang maksimal ya bisa dituliskan kurang dari 6 yang di apa yang sering dijelaskan di apa namanya di makalah tersebut gitu ya di karya tulis tersebut. Nah ini pendahuluannya berisi semua isi-isinya itu sudah saya tuliskan di sini. Kemudian eh, apa namanya landasan teori. Kalau ini aja ya mahasiswa ini disederhanakan aja ya pendahuluan, pembahasan. Nah pembahasan itu isinya juga ada landasan teori, pembahasan, pendahuluan, pembahasan. Apa dulu abstrak, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, ini berarti masuk ke pembahasan ya temuan. Nah, saya singkat lagi aja supaya kamu juga di pembahasannya yang nah, di pembahasannya yang gemuk. Karena mahasiswa biasanya kalau bikin tugas pembahasannya
Mohon maaf. Mic-nya ke-mute. Ya, ke-mute ya. Nah, sampai mana tadi ke-mute-nya saya nggak tahu. Abstrak ya, dituliskan kata kunci, kemudian pendahuluan. Di pendahuluan tuh harus ada nih. Sotanya tuh ada di sini nih. Dan harus berbasis pada data. Tuliskan SOTA dari hasil kaji referensi atau hasil penelitian ya. Nah, kemudian tuliskan rumusan masalahnya. Apa tuh masalahnya yang tadi 5W1H atau apa, mengapa, bagaimana, so what gitu ya. Dan seterusnya lah pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian pembahasan, di sini ada selain ada teori, karena ada diskusi di sini ya, yang tadi saya bilang, diskusinya itu ada pro kontra biasanya. Nah, di sini nih terjadi pro dan kontranya terhadap temuan-temuan hasil referensi. Kemudian penutup, gitu ya, daftar pustaka. Nah, teman-teman, daftar pustaka membuat dengan Mendeley ya. Nah, belajarlah bagaimana Bapak menuliskan daftar pustaka dengan Mendeley. Sama ini juga apa namanya, teori juga dengan tinjauan pustaka dengan Mendeley ya. Di apa namanya, di YouTube ada tuh caranya ya. Ibu juga menuliskan dengan Mendeley dengan lihat di YouTube. Nah, kalau enaknya pakai Mendeley, nanti daftar pustaka itu nggak harus nulis lagi satu-satu. Nanti langsung ke tulis di bawahnya gitu. Jadi nggak usah repot. Nah, walaupun sebenarnya harus disetting lagi. Misalnya Mendeley itu biasanya tulisannya dengan tidak dengan Times New Roman ya. Apa ngeset lagi kitanya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian ketentuan umumnya biasalah ini ya. Nah, ini nanti akan saya berikan. Nah, gunakan Mendeley. Ini contohnya. Ya, ini nggak usah lah sebenarnya naskahnya bebas aja ya. Yang terpenting adalah apa namanya, permasalahan-permasalahan atau temuan-temuan yang membuat Anda tarik gitu ya. Nanti ini saya berikan di apa namanya, di WA Group kisi-kisi ini. Nah, dari sekarang jadi silahkan Anda apa namanya, cari ide yang kreatif dan inovasi gitu ya, apa yang mau ditulis. Nanti yang terbaik akan saya bantu dengan Pak Ikhwan di Arab, Pak Andri untuk memfinishing, mudah-mudahan bisa publish di conference ya, seminar nasional ataupun apa namanya, untuk jurnal, artikel jurnal. Untuk yang bahasa Indonesia nanti saya share dengan dosen pembimbing BEM-nya saja. Nanti saya pendekatan. Oke, gitu sampai situ ada pertanyaan. Kebetulan saya ada rapat jam 9 nih, nggak terlambat. Ada pertanyaan? Mau nanya Ibu, Oke, boleh. jadinya kita ngerjain KT-nya ini sendiri-sendiri atau berkelompok Ibu? Sendiri-sendiri aja ya. Soalnya kalau berkelompok itu andel-andelan mahasiswa, ujung-ujungnya karena gini, kenapa saya harus sendiri-sendiri? Karena ketika menulis itu kan harus runtut dari awal sampai akhir, gitu ya. Anda itu belum bisa membagi tugas pekerjaan, jadi biasanya tugasnya itu terkotak-kotak, nggak nyambung gitu ya. Mengerjakan pendahuluan si A, mengerjakan apa namanya, ini si B dan seterusnya. Ketika disatukan terkotak-kotak, nggak nyambung gitu. Nah, itu yang tidak saya inginkan. Itu kecuali kalau saya misalnya biasanya saya menulis artikel memang berkelompok. Tetapi yang nulis tetap satu.
Yang satu bagian analisis data biasanya ya, yang bagian satu tuh menulis analisis data, yang kemudian yang kan ini nggak ada analisis data ya, udah langsung dari referensi-referensi aja, literatur review dari referensi yang sudah ada aja. Gitu ya teman-teman. Sebentar, kita kan UASnya Juni, kan cukup lama ya latihan membuat tulisan. Jadi nggak apa-apa ya sendiri-sendiri ya supaya runtut, supaya kamu belajar nulis juga. Gitu ya. Kalau kelompok itu suka andel-andelan, ujung-ujungnya nggak jadi dan ujung-ujungnya sembarangan. Gitu. Dan nanti kalau ditulis ke artikel, kamu bingung. Siapa penulis pertama? Kalau seminar nasional yang didanai, misalnya ada yang bagus, terus saya danai untuk seminar, siapa yang menjadi penulis pertama? Karena kan berkelompok. Nah, kalau kamu sendiri, nanti yang saya danain adalah yang mahasiswa yang jadi penulis. Yang terbaik ya. Yang terbaik, kalau ada seminar nasional saya ikutkan. Kalau untuk ke jurnal, nanti saya berkoordinasi dengan dosen pembimbing BEM. Gitu. Jadi sendiri-sendiri aja karena waktunya masih lama kok, Juni itu pertengahan katanya apa. Jadi 1 bulan lah kamu punya waktu untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah. Gitu ya. Latihan dari sekarang, latihan nulis. Gitu. Jadi nggak kelompok ya, Agung ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, jadi tanggung jawabnya pada diri sendiri. Kalau kelompok itu andel-andelan tuh mahasiswa. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada teman-teman, pertemuan kita cukup hari ini. Minggu depan itu 1 kali lagi, kalau nggak salah rantai penalaran ini 13 sampai 15. Jadi nanti saya lihat apakah pertemuan ke depan hanya presensi di awal, kemudian kamu menuliskan karya tulis ilmiahnya, mencari lagi ya. Jadi apa namanya, tugas mandiri, belajar mandiri, tapi tetap di awal saya, kan kita mau ketemu di itu ya, luring. Kalau luring ada apa tempatnya, kita diskusi aja karya tulis ilmiah yang udah kamu peroleh, kemudian kita diskusi apakah itu layak untuk ditulis, apa kesulitannya gitu ya. Nanti masukan-masukan dari saya. Gitu. Pokoknya adalah 1 kali pertemuan kita itu yang maunya saya yang luring ya. Basil mudah-mudahan dapat tempat ya Basil ya. Iya, selalu siap, Prof. Oke ya, saya akhiri teman-teman pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Prof. kasih Bu. Terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Izin saya review.